Kisah Ibu Musa ini salah satu contoh orang gak bakalan kecewa kalau ngandelin Allah. Jadi ceritanya Fir'aun itu bikin peraturan, keputusan presiden, bahwa kalau Bani Israel melahirkan bayi laki-laki bakal dibunuh. Sejak ketahuan bayi laki-laki lahir langsung diambil sama prajurit. Ada yang dibunuh di tempat dengan digorok, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibenamkan dalam pasir, ada yang dihanyutkan ke sungai, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada yang dijadikan sebagai makanan hewan-hewan peliharaan Fir'aun di istana. Harimau, singa, bayi-bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki-laki kalian dan memperbudak perempuan-perempuan kalian. Dan itu ayatnya banyak sekali. Sampai setelah sekian tahun bayi laki-laki Bani Israel terbunuh terus, akhirnya Bani Israel ini kekurangan laki-laki. Karena kekurangan laki-laki yang bekerja di kuli-kuli bangunan segala macam sudah berkurang. Budak-budak sudah berkurang, yang kuat-kuat sudah nggak ada. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Yang tadi semua bayi dibunuh, sekarang kebijakannya berubah. Setahun boleh melahirkan anak laki-laki, tahun berikutnya nggak boleh. Jadi selang-seling. Dan qadarullah, Harun lahir di tahun bolehnya lahir anak laki-laki. Makanya nggak ada kisah Harun dikejar-kejar sama tentara. Dia aman. Begitu dia lahir, oh ini tahun yang boleh lahir anak laki-laki, tumbuh tanpa ada ancaman. Kakaknya Musa. Sedangkan Musa lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga saat Musa lahir, ibunya langsung bingung, ini bagaimana menyelamatkan bayi ini. Saya nggak rela kalau bayi ini dibunuh. Ini bayi punya aura yang luar biasa, lebih daripada kakaknya Harun, padahal dua-duanya nabi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada Ibu Musa lewat mimpinya. Kemudian Ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel dan ternyata mimpi itu benar. Dia disuruh menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Ini tidak logis. Tetapi tidak butuh logis kalau yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Gak harus logis kalau yang menyuruhnya Allah. Karena logika atau hukum ilmiah itu adalah ciptaan Allah. Allah bisa melakukan sesuatu dengan hukum ilmiah atau tidak dengan hukum ilmiah atau bahkan bertentangan dengan hukum ilmiah. Seorang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Atau tanpa ayah hanya punya ibu, Isa. Atau bahkan seekor onta lahir bukan dari induknya tapi dari batu, untanya Nabi Shalih. Allah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum ilmiah, bertentangan dengan hukum ilmiah, atau tidak seperti hukum ilmiah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan oleh banyak ulama, banyak kiai-kiai Bani Israel, Bu, hanyutkan bayinya ke Sungai Nil, serahkan sama Allah, udah biarin aja Allah yang ngurus. Tapi nanti kalau hanyut gimana? Nanti kalau dimakan kuda Nil gimana? Nanti kalau sampai ke Sudan, kan Nil itu panjang ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan. Tapi kemudian diingatkan lagi, Allah tidak akan mengecewakan. Bukankah Allah mengatakan, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai Ibu Musa? Maka la tahzani, jangan khawatir wahai Ibu Musa. Udah nggak usah khawatir. La takhafi wa la tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau kita udah benar-benar bersandar sama Allah, hilang rasa takut yang berlebihan. Galau yang berlebihan itu hilang. Jadi orangnya santai, udah tenang aja ada Allah. Akhirnya Ibu Musa menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil dengan sebuah tabut kayak keranjang gitu. Dan Allah punya skenario yang sangat unik. Yang tadi dihanyutkan ke Sungai Nil menghindar dari Fir'aun, ternyata justru Allah membelokkan keranjang itu masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke arus tempat pemandian keluarga Fir'aun. Jadi dihindarkan dari Fir'aun, malah didatangkan kepada Fir'aun. Ini unik skenario Allah. Makanya gak harus logis untuk taat. Taat aja, ntar Allah memberikan kita pemahaman. Logika manusia butuh waktu untuk memahami maksud Allah. Malah masuk ke dalam selokan yang membawa Musa kepada keluarga Fir'aun. Ditemukan sama dayang-dayang,
pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu, wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun. Dari sejak awal juga mereka udah musuhan. Musa juga ngelihat Firaun. Oh, ntar lihat aja. dari bayi. Cerdas ini bayi. Jadi dari bayi juga udah tahu, oh ini bakalan musuh saya. Dan itu sahih beritanya. Apa sahihnya? Sampai suatu malam ketika Asia gendongin Musa ngeklek gitu ya, ketawa sama Asia, sama istri Firaun, ibu angkatnya. Sedangkan Firaun dari kejauhan dia aja nggak mau dekat-dekat, karena Firaun tahu bahwa ini bayi Bani Israel yang dilempar ke sungai Nil gara-gara takut dibunuh. Dia nggak rela. Cuman karena dia terlalu sayang sama istrinya yang cantik dan tidak punya anak, dia sabar. Nanti kalau udah gede bakalan dibunuh. Itu rencana Firaun. Sehingga akhirnya Asia bilang pada Firaun, ya Azizi, itu panggilan Firaun dari istrinya. Wahai suamiku tercinta, ya Azizi, coba kamu gendong bayi ini, dia lucu loh. Kamu selama ini mungkin belum pernah coba aja, coba gitu. Diantarkan kepada Firaun, kata Firaun, moh gitu ya. Bahasa Arabnya moh. Enggak gitu. Enggak, kamu coba aja. Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, dia pegang sama Firaun. Begitu dipegang, Musa yang tadi ngeklek, ketawa, tiba-tiba cemberut. Tadi ini orang wajah Firaun gitu kan, musuh saya. Langsung berubah wajahnya Musa, sehingga Firaun nanya kepada Asia, ya Asia ini kenapa dia tiba-tiba kok cemberut sama saya? Kata Asia, mungkin kalian belum terlalu dekat, coba kamu dekap lagi, kan ini baru pertama digendong. Oh gitu, didekapin. Pas udah didekapin agak dekat ke wajahnya Firaun, Musa mengambil janggut Firaun, ditarik sampai copot janggutnya tercabut janggutnya Firaun. Orang zaman dulu raja-raja kan janggut Firaun tuh panjang yang terbentuk gitu kan ya, yang kayak kotak gitu. Itu ditarik sama Musa, banyak dari janggut-janggut Firaun itu sampai tercabut, rontok dan mengeluarkan darah, sehingga Musa dilempar oleh Firaun karena Firaun marah kepada Musa. Dari kecil juga mereka udah musuhan. Dan Musa itu dari kecil juga lebih daripada Hercules, udah punya kekuatan. Nabi paling kuat tuh Musa. Pas dilempar, akhirnya Asia sedih mengambil bayinya, didekap, Musa nangis seperti bayi biasanya. Firaun mengatakan, besok akan saya bunuh nih bayi. Ternyata dia benar nih, seperti dalam mimpi saya. Anak ini yang sepertinya akan mengganggu kekuasaan saya. Besok harus saya bunuh. Kata Asia, jangan, dia kekasih saya, jangan segala macam. Sekarang Firaun sudah murka. Akhirnya diumumkanlah ke seantero Mesir bahwa besok dia akan membakar hidup-hidup seorang bayi Bani Israel di depan orang banyak sebagai pelajaran. Terkumpullah orang di lapangan besar di depan istana. Pada subuh hari itu Allah memberi ilham kepada Asia sebuah ide. Begini cara Allah menolong hambanya. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, Asia bilang gini, wahai Azizi, saya ingin sebelum engkau menyakiti anak ini, kita buktikan dulu kejadian semalam itu murni karena memang dia sadar atau karena dia nggak ngerti, anak kecil. Kalau dia nggak ngerti, maafkanlah dia, namanya juga anak kecil. Tapi kalau dia sadar karena memang dia seperti mimpimu, maka silahkan kamu bunuh. Gimana cara ngebuktiinnya? Kata Asia, letakkan bayi ini di tengah, terus di sebelahnya ada bara api, sebelah lagi ada roti dan madu. Bayi ini sudah bisa merangkak. Kalau dia menuju kepada bara api dan memakan bara api itu, berarti dia bayi yang nggak tahu apa-apa. Maafkanlah dia. Tapi kalau dia menuju ke madu dan roti, berarti dia bayi yang sudah mengerti. Silahkan kamu bunuh dia. Ini mengambil resiko. Dan ini hanya satu-satunya cara terakhir untuk menyelamatkan Musa. Karena dipikir oleh Firaun logis juga, ya sudah, kita coba taruh Musa di tengah, bara api di sebelahnya, kemudian roti di sebelahnya. Musa bangkit dari duduknya, tiba-tiba menuju kepada bara api, diambil dengan tangannya, dimakan oleh Musa. Lalu dia menangis. Sejak saat itu cacatlah lidah Musa. Baru sembuh pas nanti mau berdakwah dan berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sembuhkanlah kekeluhan di lidah saya. Itu keluh gara-gara waktu bayi makan bara api. Tapi gara-gara makan bara api, akhirnya Firaun sadar nih bayi emang gak ngerti apa-apa. Salah dia.
menarik janggut saya itu karena emang dia nggak ngerti. Akhirnya dibebaskan dan Musa bisa tinggal dan selamat. Begitu cara Allah menyelamatkan. Kita balik lagi ke adegan tadi, ditemukan oleh Asia. Hari pertama ditemukan, Musa nangis di istana karena haus. Udah dari sejak tadi belum minum ASI. Karena haus, akhirnya istana membuat semacam audisi menyusui. Jadi kalau di kita ada audisi Got Talent dalam segala macam, ini Got Talent menyusui. Hadiahnya berkeping-keping uang emas. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan harta yang sangat banyak. Sehingga banyak ibu-ibu yang ikut audisi, pengen mendapatkan golden ticket. Ngantri ini, wah, selfie-selfian gitu di depan istana Firaun. Ikut audisi gitu ya. Datang menyusui, gagal yang satu, gagal aja terus. Kalau dalam bahasa sekarang, kalau aku sih yes, nggak tahu Mas Anang gitu ya. Gagal aja, nggak ada yang lulus audisi. Ternyata di baris terakhir dari antrian itu ada mbaknya Musa yang nggak disebutkan namanya. Jadi keluarga Musa ini ada 3 orang soleh, kakaknya Harun, kemudian mbaknya yang nggak disebutkan namanya, kemudian Musa. Ini 3-tiganya anak-anak yang soleh-soleha. Mbaknya Musa tadi ditugaskan oleh ibunya mencari berita tentang adiknya, tentang bayi Musa. Mbaknya ikut antrian, padahal masih ABG, tapi pengen nyusuin, kan ini agak aneh nih. Sehingga pengawal bilang, kamu mau ngapain? Mau ikut audisi. Lah, ini untuk orang yang sudah punya anak, tetapi saya bisa menawarkan orang yang baik untuk bisa menyusui bayi itu. Setelah debat panjang, akhirnya ikut juga. Ternyata ini yang lulus audisi. Kalau aku sih yes gitu. Apa kata dia kepada keluarga Firaun? Maukah kalian saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui dan berlaku baik kepada anak ini? Kata Asia, ya sudah bawa mereka ke sini. Kalau mereka bisa, nanti saya kasih hadiah yang banyak. Pulang langsung si mbaknya Musa lari ke rumah, mak gitu. Apa itu adek lagi nangis minta susu. Terus kenapa? Nggak ada yang bisa menyusui dia. Mungkin emak yang bisa menyusui dia. Akhirnya ibunya datang. Begitu didekap oleh ibunya, namanya juga ibu sendiri. Langsung saya sih yes. Akhirnya ibunya lulus audisi. Ngelihat Musa diam di tangan ibunya. Akhirnya Asia pun jatuh hati kepada keluarga itu dan mengatakan, hadiah untuk kalian adalah emas dengan sangat banyak, berkilo-kilogram emas. Bukan hanya itu, mulai sekarang tinggallah di istana. Sehingga akhirnya ibunya Musa tinggal di istana, ayahnya Musa tinggal di istana, mbaknya Musa tinggal di istana, kemudian masnya Musa tinggal di istana. Musa juga semuanya tinggal di istana, dirawat dan dibiayai oleh negara, oleh istana, oleh kerajaan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Saat tumbuh kemudian dewasa, ya, diberikan jalan oleh Allah untuk menghindar dari keluarga Firaun. Ya. Menerima wahyu di surah Al-Kahfi dimulai. Ya. Kemudian menerima wahyu di situ, datang ke Bukit Torsina. Setelah menerima wahyu itu dibimbing, dipersiapkan sebelum mengantarkan dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Firaun. Di antara bimbingannya bertemu dengan hamba yang saleh yang kemudian konon disebut dengan Khidir. Ya. Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau itu seorang nabi. Seorang nabi, walaupun tidak diangkat menjadi rasul. Ya? Nah, seorang nabi ini, walaupun tidak diangkat menjadi rasul, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ilmu takwil. Ya? Jadi ada takwil yang terkait dengan mimpi, ada takwil yang terkait dengan fenomena tertentu. Takwil yang terkait dengan mimpi, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah hafal kisahnya. Takwil yang terkait dengan fenomena tertentu itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir untuk mempelajari kadar kesabaran. Sabar, tidak tergesa-gesa, tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu sebelumnya, lisannya tidak lancar dalam berbicara dan cepat menyimpulkan sesuatu. Ada orang salah tampar, ya. Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia, sampai kabur dari kejaran Firaun. Ya. Karena itu dilatih kesabaran, bertemu dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi ahli takwil dan memiliki kesabaran luar biasa. Singkatnya, saat bertemu dengan Khidir, menyampaikan ingin belajar, kata Khidir syaratnya sederhana, nggak boleh tanya, nggak boleh tanya. Ya. Boleh ikut saya tapi nggak boleh tanya. Itu dilatih untuk bersabar. Perhatikan. Saat mulai berjalan pertama kali, lihat kejadian, perahu ditenggelamkan. Tanya, kok ditenggelamkan? Bertanya. Nggak sabar kamu. Kenapa bertanya? Maaf, katanya, saya lupa. Baik ya, singkatnya begitulah ya, dalam bahasa kita. Kemudian berjalan lagi, ya. Kemudian ada satu bangunan dirobohkan, itu kan? Singkat saja dirobohkan, tanya lagi, kok begitu? Kan?
Masya Allah. Tanya lagi kan? Singkatnya, maaf, saya keliru. Kalau saya bertanya lagi, saya akan berpisah dengan Anda, kata Musa alaihissalam. Singkatnya bagian yang terakhir, ya, bertemulah dengan seorang anak, tiba-tiba tanpa bicara apapun, Khidir mewafatkan itu. Ya, Khidir mewafatkan, bukan membunuh tapi mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwafatkan, kaget Musa luar biasa, langsung mengeluarkan statement, gak bisa ditahan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, katanya? Ini zalim. Disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam, apa saya katakan? Dari tadi di awal saya sampaikan, kamu gak bisa sabar bersama saya. Kamu gak bisa sabar bersama saya. Ya. Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan, semua perjalanan kita itu telah ditetapkan oleh Allah, takwilnya disampaikan karena ini berupa perintah. Diterangkanlah masing-masing kisahnya. Ya. Singkatnya sampai kepada anak yang saleh itu kenapa diwafatkan? Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan karena orang tuanya yang sangat saleh seringkali berdoa memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anaknya dan membimbing mereka supaya menjadi anak yang saleh. Diwafatkan anak ini karena takdirnya nanti dia akan berubah menjadi anak yang buruk. Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, berubah menjadi anak yang buruk, ajalnya tiba pada saat itu. Diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan baik dan akan diganti dengan anak yang saleh lagi karena kedua orang tuanya meminta anak yang dilahirkan dalam keadaan yang saleh. Masya Allah. Setelah diterangkan semuanya itu, kemudian Musa mulai tersadar. Disitulah kemudian hikmah. Nah, ini yang dimaksudkan. Hikmah yang disebutkan dalam pelajaran Khidir alaihissalam didapatkan oleh Musa. Jadi inti perjalanannya, tafsirnya adalah dalam melakukan dan menyikapi sesuatu itu mesti bersabar. Amati dulu, jangan cepat menyimpulkan. Kalau Nabi saja, Rasul saja diminta bersabar, diminta melihat, mengamati sesuatu itu segalanya dengan detil, jangan cepat memberikan kesimpulan, latah dalam menjawab, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ini pelajaran khususnya bagi para ustadz, para ulama, jangan mudah memberikan fatwa, ditanya A, dijawab A. Tanya 1 dijawab 10, macam-macam, Masya Allah, ya. Mesti takut kepada Allah, takut, hati-hati dalam memberikan fatwa, bersabar dalam memberikan hukum, ya. Dari pelajaran inilah kemudian didapatkan oleh Musa, lalu mulailah datang dengan Nabi Harun alaihissalam, mulai untuk membawa Fir'aun kembali kepada ajaran Islam. Sudah punya modal kekuatan, punya modal kesabaran, jadi nanti kalau Fir'aun caci maki nggak dibalas dengan caci maki, kalau Fir'aun marah-marah tidak dibalas dengan marah-marah, karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya. Itu kira-kira tafsir cepatnya. Rahasia satu yang jarang orang baca. Ada satu rahasia yang sangat besar yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Kenapa anak tadi diwafatkan? Saya sampaikan karena orang tuanya seringkali berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran itu ada banyak ayat yang menerangkan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh kepada anak. Saya berikan 3 contoh misal, dengan cepat saja. 1, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Quran surah 7 ayat 189, insyaallah. Ada? Ya. Sudah, saat Adam bertemu dengan Hawa, kemudian melakukan hubungan suami istri, Hawa mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, ya. Kemudian perhatikan poinnya, lihat ujung ayatnya. Saat menjelang masa persalinan itu, da'awallaha, suami istri itu kemudian berdoa. Adam dan Hawa kemudian berdoa, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ya. Suami istri berdoa sebelum dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bebasnya, misal suami berdoa, duhai Allah, dalam rasa sakit yang tengah dirasakan istriku ini saat akan dia menjalani persalinan, mohon ya Allah, dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini, mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan. Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu. Ibu juga begitu. Ya. Saat sakit dalam keadaan mengandung, menjelang masa persalinan, ya, yang dilakukan jangan banyak mengeluh. Aduh Pak sakit, aduh Pak pijitin ini, aduh Pak miring sini sakit. Perbanyak doa. Karena orang-orang yang tengah mengandung, orang-orang yang tengah menerima amanah Allah dalam lelahnya, doanya cepat terkabul. Duhai Allah, dalam sakit yang tengah saya rasakan ini, mengemban amanahmu, mohon ya Allah, ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak saleh yang telah Engkau tetapkan. Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu, ridha dengan sakit yang saya terima ini. Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian, belum juga Engkau kabulkan, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin? Boleh. Masya Allah, itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diikuti oleh Nabi Yakub ketika punya anak Yusuf dan 11 saudaranya. Dari beberapa istri yang berbeda, Yusuf punya anak namanya Bunyamin, dari ibu namanya Rahil. Nah, 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf. Saya persingkat, berencana untuk membunuh Yusuf.
kumpul di satu tempat di samping rumah. 9 orang mengusulkan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. 1 orang mengusulkan jangan bunuh, lemparkan fi ghayabatil jub, lemparkan ke tempat gelap saja, gak usah dibunuh, nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita. Saya mau tanya, maaf, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diambil? 9. Dan setan kalau sudah maksiat gak akan nanggung. Datangnya nodong, ya, datang ke angkot mau nodong, begitu teriak nusuk, ya, nanggung. Yang lainnya pun dilukai juga. Setan gak akan nanggung. Tapi yang ini luar biasa. Begitu 9 mengusulkan bunuh Yusuf, yang 1 mengatakan jangan bunuh. Ternyata yang 1 ini yang diterima, bukan yang 9. Yang 1 yang diterima. Apa penyebabnya? Para ulama menyampaikan itu karena doa Nabi Yakub alaihi salam yang sering berdoa supaya Allah bisa menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Dalam kisah unik yang lain, pernah Musa alaihissalam berkata kepada Allah, kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, beritahukan kepada Allah, saya mau tahu tentang keadilannya Allah. Bagaimana Allah itu dengan adilnya menghakimi hamba-hambanya." Lalu kata Jibril alaihissalam, "Kau tidak akan sabar Musa. Allah itu luar biasa, ilmunya luas gitu. Kau tidak bisa sabar sebagai manusia." "Enggak, saya mau tahu." Musa alaihissalam tetap ngotot. Kata Jibril alaihissalam, "Baiklah, minta kepada Allah, Allah izinkan." Apa yang Allah perintahkan, Allah suruh Musa alaihissalam datangi sebuah sungai. Kesana lihat saja, enggak buat apa-apa, cuman lihat saja. Kemudian Musa alaihissalam dari jauh lihat. Fenomena yang terjadi adalah ada seseorang penunggang kuda dari jarak jauh, kecepatan tinggi jalan, lewat sungai itu dia berhenti, turun minum air. Ternyata di pinggang kiri kanannya ada kantong isinya banyak uang. Jatuh dengan hikmah Allah di dekat air itu. Orang ini tidak sadar kalau jatuh, habis kenyang, minum air, dahaganya hilang, dia pergi. Datang orang kedua, anak kecil, belum balik, masih kecil, masih umur 7 tahunan datang, tiba-tiba saja dia minum air, dia lihat ada duit, dia ambil duit itu langsung pergi. Datang orang ketiga, buta matanya, pakai tongkat. Beberapa saat kemudian datang, dia dengar suara air, dia mendekat, dia minum air. Rupanya orang yang pertama tadi yang duitnya jatuh kembali. Musa alaihissalam lihat semua ini. Lalu orang yang naik kuda tuh lihat, ini ada orang buta. Dia tanya, "Hai bapak tua buta, kamu tak lihat uang saya enggak?" Kata orang buta itu, "Saya buta, saya nggak bisa lihat." "Gak mungkin, saya tadi baru minum sini, jatuh di sini. Sebelum saya turun di air tadi ada uang itu. Sebelum turun dari kuda, saya pegang uang itu ada, berarti jatuh di sini, nggak mungkin." Ringkas cerita, orang buta ini mengatakan, "Tidak, saya tidak tahu." Ribut-ribut sampai akhirnya diperiksa barangnya nggak ada, dibunuhlah orang tua ini. Orang buta ini dibunuh sama si pemilik kuda tadi. Lalu pemilik kuda cek kembali barang tidak ada, sudah dia pergi. Sekarang teman-teman, menurut kita mungkin mirip dengan pandangan Musa alaihissalam. Kira-kira menurut antum sini siapa yang salah? Hah? Hah? Anak kecil. Karena anak kecil yang ambil duit nih. Kan pemilik kuda jatuh duitnya, dia pergi. Yang datang ambil duit anak kecil, dia pergi. Orang tua datang, buta, nggak ada salahnya, ribut sama yang pemilik uang, dibunuh. Yang salah siapa? Jadi yang salah anak kecil kalau dalam mata pandangan kita ya. Karena kan anak kecil yang ambil duit. Kalau anak kecil nggak ambil duit, si buta kan tidak tahu ada duit di situ. Orang yang naik kuda tadi kembali tinggal ambil duitnya, pergi kan gitu. Maka Musa alaihissalam bilang sama Jibril, "Saya nggak bisa sabar nih." Artinya jelas-jelas di mata saya yang salah si kecil ini, kenapa ini dibunuh, apa salahnya gitu loh, gitu kan. Ternyata subhanallah jawabannya, kata Jibril alaihissalam, Allah sudah bilang kau tidak akan sabar. Tapi cerita sebenarnya begini, hai Musa. Jadi teman-teman subhanallah yang punya masalah di muka bumi ini, selama antum benar nggak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, nggak ada yang luput. Dalam Al-Quran dikatakan, "La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Allah itu tidak tersembunyi baginya di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu. Allah tahu semua. Perhatikan kisahnya unik sekali. Maka kata Jibril SAW, kisahnya sebenarnya begini. Ini anak kecil yang ambil duit ini punya ayah, dulu bekerja sama penunggang kuda itu. Dan waktu dia kerja, pernah dipecat kerja, gajinya nggak dikasih. Tahu nggak Musa? Jumlah gajinya sejumlah uang yang diambil itu. Jadi anak ini pernah punya ayah, ayahnya kerja sama si pemilik uang, rupanya sejumlah kantong itu. Dengan hikmah Allah, orang itu membawa uang seperti itu jatuh di situ. Dia tidak pernah tahu kalau di situ tinggal anak orang yang pernah dia zalimi. Ngerti nggak?
Maka Allah datangkan anak kecil ini mengambil haknya ayahnya tanpa dia sadari. Jumlahnya sama. Kata Musa AS, baiklah saya sudah paham. Tapi bagaimana dengan orang buta yang dibunuh? Kata Jibril AS, ayahnya anak ini setelah berhenti kerja dengan pemilik kuda, dia kemudian cari kerja, bekerja sama si buta. Dan buta ini dulu tidak buta matanya. Akhirnya dia cekcok sama ayahnya anak ini, dibunuh sama dia. Jadi si buta ini pembunuh ayahnya anak ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebuah kejadian, selesai aman semuanya. Pemilik uang tadi, uangnya kembali kepada pemiliknya, ya, dengan caranya Allah. Lalu pembunuh ayahnya dibunuh oleh orang zalim juga, selesai. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, waktu dia pergi ke Tursina, ya, di situ diperintahkan oleh Allah datang untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam. Al-Quran itu turun lengkap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baru lengkap 30 juz yang kita dapat sekarang. Kalau Taurat enggak, 40 hari lengkap semua turun. Syaratnya Nabi Musa pergi ke gunung Tursina, nunggu tiap hari turun 1 surah, 3 surah, 5 surah sampai lengkap. Hari ke-37 dari 40 hari itu Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya begini. Jibril datang, nurunin surah, lalu dia mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaih. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu. Nabi Musa penasaran, mau lihat Allah. Gitu kan? Lalu dijawab oleh Allah SWT. Allah nggak jawab langsung Musa. Melalui Jibril lagi turun, Jibril mengatakan lagi, katakan kepada Musa, lan tarani. Kata-kata lan, itu dalam bahasa Arab artinya tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewakan Musa. Sebagai manusia, ingin diajak dialog dengan akalnya. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan gitu? Lalu dia mengatakan, walakin yanzur ilal jabal. Tapi coba kamu lihat, hai Musa, gunung-gunung yang sangat banyak dan kokoh, gunung batu di sekitarmu. Di sini perlu Anda tahu, kata ulama tafsir, sekitar Tursina itu ada puluhan gunung batu. Dan semuanya kokoh-kokoh gitu kan. Ya kalau kita lihat di Mesir itu ada piramida yang satu batunya saja para ilmuwan mengatakan bisa sekian ton beratnya. Mereka masih bingung gimana dulu Fir'aun menyuruh orang-orang nyusun sampai seperti piramida sekarang gitu. Nah di Tursina itu ada gunung-gunung batu yang luar biasa, mungkin puluhan kali lebih besar daripada piramida. Itu kuat-kuat kokoh. Nabi Musa kagum-kagum dengan gunung batu itu. Dia juga kagum dengan pergantian siang malam selama 37 hari di puncak gunung. Kemudian hujan, sebentar panas, sebentar dingin, burung-burung yang berterbangan, hewan-hewan yang lari di lereng gunung, air yang mengalir di situ, ada sungai di bawah. Dia bingung, dia penasaran dengan itu semua. Lalu yang dia paling kagum gunung-gunung. Allah mengatakan, tapi coba lihat ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau saya datang, kemudian gunung-gunung itu mampu menampung kedatanganku, maka kau akan bisa melihatku, hai Musa. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat saja datang, belum datang, baru mau datang, ja'alahu dakka. Semua gunung itu hancur berantakan, tidak berani menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan. Waktu Nabi Musa bangun, kata Allah, langsung dia mengangkat tangan ke langit mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, gitu kan. Jadi di sini Nabi Musa AS pun tidak melihat Allah SWT, tapi dia meyakini keberadaannya. Dia tahu tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Tidak mungkin ada malam dan siang tanpa penciptanya. Tidak mungkin ada udara, air, batu dan segalanya tanpa ada penciptanya. Semua ini ada penciptanya. Dalam diri kita saja ada keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar hadis yang menceritakan Nabi Musa AS menampar malaikat maut hingga matanya buta? Hadis itu dihasankan yang saya tahu oleh sebagian ulama hadis, gitu kan? Dan bukan Nabi Musa AS memukul, gitu kan? Memukul malaikat maut itu dalam kondisi sebagai malaikat, bukan. Ya, Nabi Musa AS juga kebetulan pada saat riwayat ini disebutkan, memang beliau kedatangan malaikat maut dalam bentuk manusia. Dan malaikat maut dalam riwayat ini mengatakan, saya akan mencabut ruhmu. Musa tidak kenal dia, langsung dipukul, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu memang riwayat, ya, dijelaskan dan diterima oleh para ulama. Memang riwayatnya dihasankan. Fir'aun ini zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, kau manusia biasa, kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah, tetap dengan kerajaanmu. Nabi-nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak. Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajamu.
Pemimpin perusahaan masuk Islam tetap dengan perusahaannya, tapi hukum Allah diterapkan. Tidak pernah Islam datang merampas apapun, cuma keyakinannya diperbaikin. Ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ingat, tetap kita berputar di poin yang penting nanti adalah di mana Tuhan kita Allah, kenapa tidak kelihatan, dan bagaimana berhubungan dengannya. Ini pertanyaan puncak nantinya. Ini semua saya datangkan untuk mendongkrak pemahaman ke situ. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa AS. Setiap hari didakwain, tetap menolak. Saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun, pada saat dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun. Tapi subhanallah, tekak, keras kepala, nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman pada risalah Nabi Musa AS, maka Allah tenggelamkan sekalian. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama, waktu Fir'aun lihat Musa AS terus mendakwai, setiap hari bertambah pengikutnya, maka dia bilang, hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa udah bilang, saya bukan penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular, ini mukjizat dari Allah. Tanganmu bisa mengeluarkan cahaya, karena Musa AS kalau tarik dari bawah ketiaknya, tangan kanannya keluar cahaya terang sampai silau, matanya Fir'aun bisa melihat. Tetap dia bilang itu sihir. Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya. Baik, kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan, silahkan, gitu kan? Iklankanlah di seluruh wilayah Afrika, seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya, panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat, datang. Fir'aun undang. Fir'aun sudah dianggap Tuhan, datang semua, dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 1000 penyihir, ada yang mengatakan 10.000 penyihir. Kita ambil jumlah terbesar lah, 10.000 penyihir datang. Semua mengaku hebatnya. Begitu mereka ketemu sama Fir'aun, sebelumnya Fir'aun sempat tanya Musa, wahai Musa, kapan ini? Pertandingan kita kapan nih antara kamu dengan penyihir-penyihir saya? Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu, di zaman itu namanya hari zina, Yaumuz Zina, dalam Al-Quran dikatakan. Hari zina ini Bapak Ibu sekalian adalah hari di mana Fir'aun keluarkan singgasananya di depan halaman istananya, lalu orang-orang pada datang menyembah dia, semua yang nyembah dikasih apa yang dia minta. Seperti itulah. Sama dengan Namrud, mirip. Tapi ini ada hari memang ditetapkan setiap bulan. Hari itu dikenal dengan hari zina, gitu kan? Bukan perzinahan ya, tapi zina ini bahasa Arab dalam makna lain artinya perhiasan. Karena Fir'aun mengeluarkan singgasananya penuh dengan perhiasan-perhiasan emas, kemewahan yang luar biasa, supaya memukau dan orang makin yakin dia Tuhan. Kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu hai Fir'aun. Pada saat kau lagi dianggap Tuhan itu, gitu. Baik, Fir'aun dengan sombongnya mengatakan baik. Kumpul semua orang, dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang. Beberapa athar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul, kumpul semua orang. Lalu datanglah penyihir-penyihir ini lalu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa balasan kami nih kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta, dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya, dia menjadi penasihat-penasihat saya, mau apa saja bisa dapat. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun, itu sana 2 orang, Musa dan Harun. Mereka bilang, cuma 2 orang itu yang kita lawan. Penyihir-penyihir dengan sombongnya menantang, cuma 2 orang, lalu untuk apa semua penyihir ini? Kata Fir'aun, bunuh dulu dia, hilangkan orang ini, baru kau bisa dapat. Tidak usah anggap remeh. Baik, semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul. Kita nggak usah lama-lama nih, mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi, keluarin ilmu pamungkas kita saja. Ilmu tertinggi dalam ilmu sihir adalah ilmu mengubah benda yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, atau berubah dari wujud yang dari wujud aslinya berubah ke wujud yang lain, gitu kan? Seperti misalnya tali berubah jadi ular, pohon kesannya bergerak, tidak ada suara tiba-tiba kesannya ada suara, dan seterusnya. Seperti itulah untuk menakut-nakuti orang, karena kalau seseorang tidak takut maka tidak akan berpengaruh semua itu. Syaitannya nggak bisa buat apa-apa. Lihat tuh para penyihir-penyihir sekarang, kalau mereka mau menghipnotis orang, gitu kan, di TV menepuk orang supaya bisa buat seperti yang dia mau, sistem penyihir yang dilakukan, harus orang-orang itu dulu dikuasai sama dia, minimal takut, minimal percaya, baru bisa. Kalau tidak percaya atau tidak takut, disuruh turun dari panggung, nggak bisa, dianggap nggak bisa, karena ini nggak bisa dipengaruhi oleh syaitan, gitu kan. Orang kalau punya keyakinan kuat tidak bisa, gitu. Maka akhirnya
Penyihir-penyihir ini pun berkata, kita keluarin pamungkas ilmu pamungkas. Apa itu? Tali-tali diubah jadi ular. 10.000 orang semua ini pegang tali, kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak. Pertamanya mereka bilang pada Musa, wahai Musa, kamu yang nunjukkan kemahiranmu dulu atau kami duluan? Kata Musa, silahkan duluan, lihatkan saja. Maka mereka pun akhirnya, kata Allah, mengubah tali-tali mereka, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a, mengubah dengan sihir mereka seakan-akan tali itu bergerak, berubah jadi ular dan bergerak. Maka semua orang bersorak-sorak waktu itu. Luar biasa ini kejadiannya, dan banyak puluhan ribu orang yang menyaksikan. Fir'aun pun dengan banggahnya duduk di singgasananya melihat kejadian tersebut. Nah, ini sudah luar biasa, 10.000 lawan 2 orang nggak mungkin. Sempat Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa alaihissalam sempat takut sejenak, sebentar, ragu nih. Lalu Jibril datang mengatakan, qulna la takhaf, kami berkata kepadanya, jangan kau takut, innaka antal a'la, kau pasti menang. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lempar yang di tangan kananmu tongkat tuh di lapangan yang sedang ada pertandingan, gitu kan? Maka pasti akan membatalkan semua sihir-sihir mereka. Karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak akan pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah. Tidak mungkin bisa menang, gitu kan? Musa alaihissalam masuk, lempar tongkatnya. Ada alasan di sini. Kenapa Al-Quran menceritakan kepada kita, tiba-tiba waktu tongkat Musa AS dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa rahasianya itu? Karena ternyata penyihir-penyihir ini tahu, tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang. Jadi kalau kita pun mengatakan Bismillah atau A'udzubillah, bisa kembali kepada wujud aslinya. Batal tuh, setan yang menghiasinya hilang. Maka mereka tahu betul itu sihir. Musa alaihissalam lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Mereka ular kecil, ini ular besar. Dan ularnya Musa alaihissalam jalan, lalu makan. Dimakanin satu-satu tuh ular mereka. Semua sampai ular terakhir, yang 10.000. Maka karena kejadian tersebut, kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujada. Semua penyihir sujud tiba-tiba. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, gitu kan. Ini kejadian di depan matanya Fir'aun, di depan seluruh pengikutnya pada saat itu. Berarti dikalahkan nih. Dan Musa alaihissalam sekali lagi tidak minta Fir'aun untuk tinggalkan kerajaannya, tidak. Cuma beriman sama Allah, tetap kamu raja. Gak diganggu sebenarnya. Tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman. Gak beriman. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat kejadian besar yang kedua. Allah datangkan lagi, ini saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak gunakan akal fikirannya, hati nuraninya, sudah ada peringatan tidak dipegang, sudah ada peringatan, ya, sudah ada sampai kepada kita informasi untuk ibadah, tidak mau ibadah, maka nanti Allah datangkan peringatan lebih besar daripada itu. Kejadian kedua yang besar pada saat itu, berjalanlah kehidupan Fir'aun seperti biasa, Musa AS juga berdakwah, lalu Allah timpahkan cobaan yang berat yang kedua kepada Fir'aun dan pengikutnya, ditimpakan musim peceklik, kering, Mesir kering, gak ada air, sampai sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan utama masyarakat Mesir habis airnya, habis kering, gak ada air. Fir'aun berusaha secara manusiawi, gitu kan, mendatangkan air, berikan tumbal. Ini sungai Nil ini sudah dilemparin sapi, lemparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal, gak ada airnya. Lalu dia lakukan upaya yang terakhir, sudah bertahun, ini berjalan setahun atau 2 tahun, kata ulama berbeda pendapat, setahun atau 2 tahun terjadi musim peceklik yang panjang, tidak ada lagi air. Lalu Fir'aun melakukan upaya terakhirnya adalah membiayai prajurit-prajuritnya untuk pergi keluar Mesir. Di wilayah Afrika yang lain ada air, datangkan air. Tapi karena kemarau panjang, habis air, dengan hikmah Allah, prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang pergi ambil air itu, mereka kehausan tengah jalan, mereka minum air itu, sehingga tidak ada air. Terakhir sekali pengawalnya Fir'aun mengatakan, nih ya Fir'aun, air tinggal ini, segelas ini, nggak ada lagi. Ini habis anda minum, nggak ada lagi air, sudah habis, sudah tidak ada lagi. Upaya semua sudah dilakukan, tidak ada yang ditinggalkan, semua uang sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikirimkan, tumbal-tumbal, kembang 7 warna sudah dilempar, segala macam. Nggak ada manfaatnya.
Fir'aun bilang, ini lucunya Tuhan bermusyawarah nih. Apa saran kalian? Mereka semua diam, tidak ada lagi. Apa yang mau dilakukan? Semua sudah dilakukan upaya maksimal, dan begini caranya Allah mengingatkan sebenarnya. Gitu kan? Terakhir ada satu orang penasihatnya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan, tinggal satu ini, nggak ada lagi sudah. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh yang belum. Yang lain semua sudah kita usahakan. Maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa. Dengan hikmah Allah, Musa alaihissalam dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu lokasi, gitu kan? Di wilayah Mesir juga, di pinggiran Mesir, ada sumur, airnya banyak. Jadi orang beriman subur saja, nggak ada masalah. Dan Fir'aun tidak tahu kalau ada sumur di situ. Musa alaihissalam hidup makmur, nggak ada masalah. Datang Musa alaihissalam ke istana. Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya. Lalu dia bilang, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja. Bukan begitu? Kata Musa, iya benar. Baik, sekarang kau tahu Mesir lagi ditimpa paceklik, panas, sungai Nil pun habis airnya. Ini masyarakat kehabisan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman. Musa alaihissalam senyum berkata, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Kalau Allah Tuhanku, diulangi begini, Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan hilang nih masalah di Mesir, kau akan beriman? Kata Fir'aun, kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja. Dan ini jadi saksi semua nih. Orang-orang dayang-dayangnya, Perdana Menterinya, semua jadi saksi semua. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir. Jadi bahasanya jelas, ini yang menahan hujan kamu ya Allah, gitu kan? Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu. Belum Musa alaihissalam turunkan tangannya, hujan lebat sebulan non-stop sampai sungai Nil penuh, semua masyarakat hidup tenang lagi kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Fir'aun mengucapkan kalimat kufur, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan kalimat begini. Begitu sudah subur semua, kata Fir'aun apa? Sudah sekarang saatnya hujan turun. Hanya itu. Ini seperti Bapak Ibu sakit bertahun-tahun berobat, gitu kan? Nggak sembuh-sembuh. Satu kali sholat tahajud, mulai berdoa sama Allah, terus tiba-tiba ketemu dokter, ketemu resep sembuh. Wah, dokter saya hebat. Subhanallah. Allah yang sembuhin gitu. Kok bisa dokternya? Dokter kan semua resepnya semoga lekas sembuh, tidak ada pasti sembuh. Enak benar kita kalau ke dokter dia bilang pasti sembuh, itu luar biasa. Ini tidak ada dokter begitu, sehebat apapun dia, gitu kan? Jadi harusnya hati-hati dengan kalimat kufur begini. Baik, berjalan kehidupan lagi. Ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika. Kalau Fir'aun yang kita akuin sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan. Yang lainnya ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih. Didakwahin baik-baik, cuma beriman kamu tetap dengan kerajaanmu, silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Nggak mau. Akhirnya dia kerahkan, ada pasukan khususnya Fir'aun. Kalau kita mungkin Kopassus khusus. Fir'aun tidak pakai kecuali dalam keadaan darurat. Dikeluarkan pasukan tersebut, ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya manusiawi, dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan, gitu kan? Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang. Mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel. Jumlahnya ratusan orang saja, nggak banyak gitu. Yang ikut sama Musa, banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, sudah takut mengikutnya, nggak ada senjata. Mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu,
bawa panci masaknya, nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Dari sisi yang lain, Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya, jadi puluhan ribu orang mengepung, seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa AS dengan kelompoknya ini sudah merumun semua nih. Di belakang Musa AS Laut Merah. Kata Fir'aun, mana Musa? Tuh sana di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa AS. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan. Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan, nggak mungkin. Apalagi lawan pengembala-pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada. Musa alaihissalam orang beriman. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu patuh. Jangan, udah tinggalin, kerjakan, selesai, halal, nikmatin, haram, tinggalkan, tidak usah cerewet, jangan rewel, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, banyak orang rewel soalnya, kenapa duhur sama asar 4 rakaat ya, sama-sama siang, kenapa nggak jam 2 aja 4 rakaat, loh Tuhan maunya begitu, kok kamu yang ngatur ini aneh, ciptaan mengatur nggak mungkin, makhluk mengatur pencipta nggak mungkin. Maka terjadi seperti itu. Musa alaihissalam dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim tadi disuruh berdiri saja, nggak buat apa-apa, lakukan. Disuruh sembeli anaknya, sembeli. Pas mau sembeli nggak jadi, Allah selamatkan, gitu kan? Seperti itulah. Maka Musa alaihissalam disuruh cambukan. Musa belum tahu nih. Jibril datang bisikin, cambukan tongkatmu. Itu saja perintah Allah. Baik, cambuk di depan matanya Fir'aun. Lihat, ini sudah depan mata nih, sudah kelihatan, tinggal diserang saja Musa alaihissalam. Jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa. Lalu Musa memukulkan di pinggir Laut Merah. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar, gitu kan? Berdiri air laut di depan mata kita, ini bagaimana? Luar biasa nih, berdiri air laut dan terbagi menjadi 12 bagian. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu gang, gitu kan? Supaya bisa selamat. Fir'aun untuk lihat itu, bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan. Ya sudahlah, kalau gini ini luar biasa Musa. Sudah penyihirnya sudah kalah. Hujan sudah turun pun di Mesir. Ini lagi air laut di depan matanya kelihatan. Ternyata tidak. Instruksinya Fir'aun memang dasarnya dia suka jahat, yaitu jahat. Juhud itu suka membangkang. Maka dia mengatakan, kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir. Masih dikejar sama dia. Dia masuk ke di antara air itu, lorong-lorong air itu. Sudah luar biasa dikuasai sama syaitan, gitu kan. Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan. Waktu sudah mulai tenggelam, baru dia bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Ya. Saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, dia nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Saya mau beriman, gitu kan? Kata Allah, al-ana, sekarang, waqad kunta minal mufsidin, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi, gitu kan? Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sekarang di museum di Kairo bisa dilihat muminya Fir'aun, masih ada. Jelas ada fisiknya, inilah orang yang membangkang kepada Allah. Seperti itu. Maka habislah kehidupan Fir'aun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat, hanya karena kufur kepada Allah.